Mari kita bicara hari ini mengenai sebuah tema yang menarik. Komitmen. What? Bagi orang-orang muda sekarang, membangun komitmen sesuatu yang what for actually ya. Kadang-kadang kita mengatakan ya kita membangun relasi. Ya komitmen itu sejauh kita merasa masih cocok lah, sejauh saya masih bisa mendapatkan keuntungan lah, sejauh masih menarik lah, dan seterusnya. Dan itu nampak misalnya dalam bangun relasi dengan pasangan misalnya. Kalau masa romantisme ya semua dibangun dengan full of passion, semua berbunga-bunga, asmara yang indah. Tetapi ketika semua itu berlalu kemudian close, kita pergi, kita berpisah. Mari kita melihat bahwa dalam kehidupan ini, entah dalam membangun profesi maupun juga dalam membangun relasi, kita membutuhkan yang namanya komitmen. Tidak cukup orang muda mengatakan follow your passion, be careful with this statement. Kenapa? Kalau hanya passion, sekali lagi, Anda tidak akan mau mengikatkan diri pada sesuatu secara kontinu, permanen, dan jangka panjang. Juga dalam hal relasi. Dia juga dalam pekerjaan. Orang dengan mudah lompat sana, lompat sini, pindah sana, pindah sini. Maka kita belajar dari Maria bagaimana membangun komitmen. Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Di poin yang pertama saya mau katakan adalah ketika Anda membangun komitmen dengan manusia atau dengan pekerjaan atau dengan pelayanan, yang pertama adalah Anda harus menetapkan apa tujuan Anda. Anda bisa bertanya, Anda bisa membangun komunikasi dulu dengan pasangan Anda, dengan calon pasangan Anda, dengan rekan kerja Anda, dengan pimpinan Anda, dengan anak buah Anda. Dan Anda bisa bertanya dan menyelaraskan apa yang menjadi ide Anda. Dan kemudian ketika ada kesepahaman, Anda bisa memutuskan, oke, kita membangun relasi ini. Oke, saya bekerja pada Anda, saya mengabdikan diri di lembaga ini. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan ini harus didukung dengan tanggung jawab. Artinya apa? Tidak hanya di mulut, saya mengatakan oke, kita bersama, kita sepakat, tetapi kita tunjukkan dalam kinerja kita. Ada konsistensi di dalam tanggung jawab. Ini yang penting. Tanpa konsistensi kita akan mudah dengan mudah akan mengatakan ya itu dulu, sekarang kan lain. No, Anda harus berkembang dalam komitmen Anda. Dan ini membutuhkan juga terus-menerus refleksi diri, terus-menerus pengembangan diri, dan juga dalam relasi Anda butuh pembaharuan kembali semangat ini. Dan Maria juga mengatakan, ya kita bisa contoh bagaimana dia membangun komitmen adalah, dia tidak hanya mengatakan itu pada saat berjumpa dengan malaikat Gabriel, tetapi sepanjang hidupnya dia melakukan apa yang dia katakan, menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan bukan menuruti kehendaknya sendiri, bukan mencari senangnya sendiri. Maka di poin ini juga kita juga bisa belajar bagaimana membangun komitmen. Membangun komitmen berarti juga bahwa saya meletakkan diri saya di bawah otoritas yang lain. Seringkali harus terjadi demikian. Dan tidak harus selalu bahwa satu pihak yang memiliki otoritas yang lain tidak punya otoritas sama sekali. Itu namanya penjajahan dan perbudakan. Tidak hanya suami dalam keluarga yang berhak memiliki otoritas, istri pun punya otoritas di dalam bidangnya sendiri. Contoh kecil misalnya, kalau lagi mengendarai mobil, kemudian siapa yang punya otoritas? Yang pegang setir atau yang menumpang? Kadang-kadang sih di sebelah sana navigatornya menentukan belok kiri, belok kanan. Terus kita tersesat, goblok, itu salah kamu. Kita harus respect satu yang lain, satu dengan yang lain. Dalam arti percayakanlah itu. Dan ini melalui komunikasi juga. Kita menetapkan bersama, kita berbagi tugas. Siapa yang mengurus ini, siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Dan jangan lupa bahwa dalam membangun komitmen kita butuh sekali lagi input, komunikasi yang baik untuk pengembangan relasi kita, pengembangan karya kita. Kalau dimensi ini semua ada, penetapan tujuan ada, konsistensi juga ada, kemudian komunikasi juga ada, dan kerendahan hati juga ada, kita bisa membangun komitmen yang baik dalam hidup kita. Semoga teladan Santa Perawan Maria memberikan kepada kita juga inspirasi bagaimana hidup di dalam membangun komitmen kita bersama agar entah relasi kita semakin indah, semakin berkembang, semakin tua, semakin manis. Demikian juga karya kita,
Semakin tua dalam sebuah karya, berpengalaman tentunya, reif kata orang Jerman, matang. Semakin juga kita manis dan berbuah, yang manis untuk orang lain. Maka mari kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar kami dalam kehidupan ini belajar menjadi pribadi yang punya komitmen di dalam relasi kami, dalam karya kami. Berkati kami agar kami menyumbangkan apa yang terbaik yang kami miliki, semata-mata untuk memenuhi kehendak-Mu dan juga membahagiakan sesama kami. Dan di dalamnya kami pun akan merasa bahagia, karena kami memberikan diri dalam totalitas dan maksimal kepadamu, dan juga kepada sesama yang kami layani. Dan berkatilah kami semua, para pendengar renungan pagi ini, dan juga keluarga besar Semakara, dan kami semua yang senantiasa meletakkan diri di hadapan-Mu sebagai hamba-hamba-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.